Oke, mari kita mulai IG Live malam hari ini. Start dari IHSG dulu. Nah, IHSG ini pas kemarin kita di workshop, kita tuh ngeliat bahwa IHSG naik terus. Yang bikin naik kemarin, beberapa bulan kemarin dari November sampai dengan Januari ganti-gantian. Ada yang dari sektor perbankan, terus saham Pak Prayogo Pangestu perbankan, saham Pak PP dan seterusnya, sampai akhirnya perbankan kemarin itu mencapai peaknya di resisten IHSG sekitaran 7.380-an. Kemudian kita melihat bahwa IHSG itu sangat rawan sekali profit taking, dan di workshop kemarin kita juga udah bahas bahwa IHSG ini bisa turun gitu, tapi nggak usah khawatir kan. Kenapa? Nggak akan crash, nggak akan gimana. Kenapa? Karena sebenarnya yang bikin IHSG naik kan ada banyak saham kemarin ada rotasi gitu ya. Karena sebenarnya di tahun 2024 ini sentimennya cukup positif ya. Jadi nanti kita akan bikinin outlook untuk 2024. Jadi ya kita lihat dulu secara teknikalnya ya. Nah, coba perhatikan di sini yang bikin turun hari ini, yang nyeret turun IHSG adalah saham-saham Pak Prayogo Pangestu, dipimpin dengan brand yang market cap-nya itu juga udah jadi gede banget. Nah, aku mau nanya nih, siapa yang lagi portfolionya atau ada saham brand yang gosong? Gosong itu gimana? Gosong itu rugi, nyangkut, beli di atas. Ada nggak di sini yang gosong? Semoga nggak ada ya, karena kita udah review terus nih. Dan brand ini atapnya runtuh gitu. Atapnya runtuh tuh dia membentuk lower high. Ini high 1. Terus yang ini ada high yang kedua gitu. Terus kalau jatuhnya kayak gini, kemarin yang ikut workshop pasti tahu nih, ini bakalan masih bisa potensi lanjut turun. Kalau candlenya mengecil, bagus. Artinya koreksi atau penurunannya akan terbatas. Nah, jadi di sini ini penurunannya bakalan semakin signifikan buat brandnya. Bisa turun sampai level 4060. Jadi buat kamu yang nyangkut, sebaiknya aku saranin bisa keluar atau kurangin posisi gitu ya. Yes. Ya, jadi bisa turun sampai level 4000. Terus kemudian selain brand, ada saham apa lagi nih? Ada saham TPIA. Ada saham TPIA yang dia jatuhnya juga lumayan signifikan. Di sini kalau aku ngelihat sama candlenya turunnya pertama dikit, makin besar. Ini berarti buangannya masih bakalan bisa banyak. TPIA bisa sampai level 3100, 3250. Makanya aku nggak mau investasi jangka panjang di saham-saham ini. Kita semuanya benar-benar cuma trading jangka pendek aja. Nah, sedangkan BRPT kemarin tuh udah jatuh duluan. Kita lagi nunggu di retracementnya. Kita batasin di 1325. Sempat kita buy on retracement di sini di bawah. Ternyata di bablas ya udah kena cut loss keluar. Nah, buat kalian yang belum keluar sih segera keluar ya, karena jatuh kayak gini nih bakalan jadi dalam banget jatuhnya gitu, masih akan lanjut turun. BRPT bisa sampai 900-an. Oke, terus kemudian selain BRPT ada saham apa lagi yang bakalan masih bisa turun? Kita coba lihat, ada PTRO gimana kabarnya? Petrosi dan juga cuan. Petro ini kemarin ketahan di support MA berapa ya? MA Fibonacci 61,8 ya, tapi hari ini breakdown lagi, jadi yang nggak usah ditunggu lagi. Kalau kemarin sempat wait and see untuk buy on retracement dan volumenya masih konvergen, sekarang udah failed. Sekarang volumenya dia lebih confirm ke breakdown, downtrend gitu ya. Nah, ini dia bilang Arto jilid 2, kalau aku bilang sih mungkin ini lebih sadis jatuhnya, bakalan lebih cepat gitu. Oke, terus kemudian bagaimana dengan saham yang lainnya nih dari sektor komoditas lainnya? Intinya saham-saham dari grup Pak Prayogo Pangestu aku nggak akan review banyak, karena apalagi yang mau direview sebenarnya tren turun udah jatuh lumayan signifikan dan masih bakalan bisa lanjut turun dalam 1-2 hari ke depan. Kalaupun ada pantulan sifatnya jangka pendek aja, dan manfaatkan itu untuk mengurangi posisi atau untuk exit, jangan malah masuk lagi. Habis MM06 nanya PGEO gimana? PGEO ini dia punya Pertamina Geothermal Energy, dan di sini PGEO kita lihat masih ketahan area support 1165. Tapi PGEO ini juga perlu diwaspadai, meskipun sebenarnya dia belum breakdown, kita perlu waspadai, masih sideways, perlu waspadai. Jika turun dari 1170 dia akan kembali ke downtrendnya, jadi exit gitu ya.
Ini ada yang lucu nih, dia bilang nih, Ci, saya mau gade anak-anak saya untuk all in brand besok. Anak apa ya? Anabul? Kocak. Doni R. Nasution, pertanyaan bagus. BRPT masuk LQ45 apakah terjun sebebas-bebasnya? Sebenarnya masuk LQ45, masuk MSCI itu bukan satu patokan bahwa saham itu bakalan potensial naik ke depan. Masuk LQ45, masuk MSCI hanya menunjukkan bahwa emiten tersebut sebenarnya aktif secara likuiditasnya aktif, frekuensi aktif, dan juga market cap-nya juga aktif juga gitu. Oke, terus bagaimana dengan saham-saham yang lainnya? Apakah masih ada potensial di saham-saham yang lainnya? Dan juga dari sektor komoditas yang nonton lumayan banyak. Aku nggak tahu kenapa yang nonton banyak. Apakah di sini banyak nyangkuters di grup brand dan kawan-kawan saham-saham Pak Prago Pangestu? Coba tulis di sini. Tapi harapan saya sih enggak ya. Oke, instead of ngebahas saham bank digital, aku kepengen ngebahas saham sektor komoditas. Tapi sebelumnya aku mau bahas US 10 years bond yield. Nah, sebenarnya Indonesia perekonomiannya cukup bagus secara makro buat tahun 2024, cukup oke. Current account-nya bagus di Indonesia, inflasi Indonesia juga terkendali, oke, bagus. Kemudian budget defisit juga masih terjaga. Masih akan oke sepanjang 2024. Yang kita perhatikan lebih dari Amerika, selama inflasi Amerika terjaga, The Fed gak akan naikin suku bunga, saham bakalan bisa rally. Nah, tapi kita mesti ngelihat juga ada 1-2 hal yang perlu kita waspadai saat ini. Dalam jangka pendek yang perlu kita waspadai bukan saham-saham Pak Prabowo Pangestu, karena itu kan memang ya saham-saham tertentu aja, tapi lebih ke US 10 years bond yield ya. Kalau yang saham-saham Pak Prabowo Pangestu secara teknikal kita udah bahas kemarin bakalan turun gitu. Ya, yang aku mau waspadai sebenarnya ini US 10 years bond yield. Nggak berasa kan ya, IHSG Indonesia itu kuat banget, naik terus beberapa hari terakhir didorong oleh saham perbankan Indonesia naik terus, dan investasi asing ke Indonesia, inflow asing ke Indonesia itu semakin besar ya. Jadi net buy asing ke Indonesia semakin besar. Kalau dilihat dari November sampai Januari, sejak The Fed menyatakan bahwa suku bunga tuh nggak naik, itu inflow asing dari November sampai Januari di pasar reguler 2,91 triliun, sekitaran hampir 3 triliun rupiah. Oke, terus kemudian aku mau kasih lihat US 10 years bond yield. US 10 years bond yield di sini, ini dia udah breakout dari downtrendnya, dan bagaimana efeknya nanti ke depan buat IHSG. Biasanya efeknya kebalikannya. Nah, beberapa hari terakhir ini US 10 years bond yield itu udah naik, tapi IHSG kita nggak turun. Biasanya turun, saham-saham Indonesia biasanya turun. Ini malah naik dan baru turun 2 hari terakhir. Nah, perhatikan, aku balik lagi ke US 10 years bond yield. Mana tadi? US 10 year government bond yield. Nah, ini dia. Dia udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. IHSG baru turun 2 hari terakhir. Hari ini turunnya bukan karena saham-saham perbankan, tapi lebih karena saham-saham Pak Prabowo Pangestu. Efeknya berarti apa? Kita masih harus mewaspadai koreksi lanjutan IHSG itu karena bond yield yang naik. Saham-saham apa yang perlu diwaspadai turunnya karena US bond yield naik ini lebih ke saham-saham perbankan besar, seperti contohnya saham BBCA, BMRI, BBRI, BBNI yang sudah naik signifikan. Ini bakalan ada normal correction atau normal retracement ya. Jadi bond yield-nya naik, dan juga perbankan yang lainnya kita juga perlu antisipasi, baik perbankan digital maupun perbankan besar. Sementara itu saya ngelihat saham-saham dari sektor komoditas
terlihat menarik ya. Beberapa diantaranya saham dari sektor komoditas batubara. Yuk kita lihat saham komoditas batubara gimana. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat dulu untuk harga batubara. Nah, harga batubara dalam beberapa hari terakhir ini mulai merambat naik. Kalau kita lihat analisis chartnya batubara ini dia sudah mulai membentuk low atau jurang yang lebih tinggi daripada jurang yang sebelumnya. Sehingga di sini batubara juga bakalan bisa berpotensi, saham batubara bisa berpotensi ikutan lanjut menguat. Yuk kita lihat salah satunya ada saham Indi nih. Nanti aku akan bahas pertanyaan kalian, tapi aku lihat dulu nih. Nah, Mtrade udah ada review buy beberapa hari yang lalu, tepatnya di 20 Desember. Dan kita perhatikan di sini, wah menarik ya di sini ya. Untuk Indi ya, ini berpotensi dia menguat sampai 16.50 sampai 17.15-an dalam jangka pendek ya. Masih banyak tantangannya karena di sini bekas downtrend, jadi banyak nyangkuters, tapi bakalan ada potensi untuk lanjut menguat setelah normal retracement di sini. Nah, kemudian kita juga akan lihat dari beberapa saham sektor pertambangan batubara lainnya. PTBA baru ada retracement dikit, kita akan expect more retracement untuk PTBA, tapi sepertinya jangka menengah masih akan cukup menarik. Jadi di Januari ini pemainnya tuh sebenarnya berubah atau berbalik dari saham-saham yang tadinya udah naik tinggi, kita melihat saham-saham yang belum naik tinggi dari sektor pertambangan batubara dan juga metals. Oke. Ini ada yang nanya AMMN gimana, yuk kita lihat AMMN gimana. Ini Angelica Lotus nanya, Bang udah naik tinggi, grup PP udah turun dalam, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya ini yang saya lagi omongin ya, yang dilihat saham-saham yang belum naik atau baru mau akan naik. Ada yang nanya AMMN dari sektor pertambangan bagaimana? AMMN ini sebenarnya mirip kayak Brand, kalau aku boleh bilang dia tuh naiknya sangat signifikan sekali, ratusan persen dari Juli 2023 sejak awal dia IPO. Dan distribusinya baru terjadi pada 30 November kemarin sampai sekarang ini baru ada 3 distribusi kencang. Saya melihat distribusi di AMMN ini belum berakhir. Jadi wait and see atau hati-hati dulu ya dengan AMMN ini. Aku mau lanjut untuk saham-saham dari sektor batubara. Bagaimana dengan saham sektor batubara lainnya? Ada raw chartnya beda sendiri karena kemarin dia habis bagi dividen, dan wajar banget kalau habis bagi dividen dia jatuh signifikan seperti ini. Jadi kita lihat dari saham batubara yang lain juga. Yuk kita lihat ITMG. Belum ada retracementnya, jangan dihajar di atas, sebaiknya tunggu retracement dulu. Nah, terus bagaimana dengan saham batubara yang lainnya yang ada kaitannya dengan sektor metals, komoditas metals? Ini ada Harum yang ada retracement. Di sini tren naiknya belum signifikan, bisa mulai diintip-intip buat Harumnya untuk dilihat ya, dia udah mulai ada tanda-tanda sedikit manasin gas. Nah, kita mau lihat juga UNTR, di mana dia tuh sektor batubara juga alat berat juga ya. Terus Doit, nanti kita akan review juga. Doit itu ada dari kontraktornya juga. Nah, kalau UNTR ini sendiri dia berpotensi membentuk pattern inverse head and shoulders. Jadi potensi koreksinya mungkin nggak akan sedalam ini deh. Gambarnya tadi cepat banget. Ya, jadi mungkin kayak gini dia bakalan bisa lanjut muka, tapi tetap semuanya disclaimer on, harus dipantau day to day atau dipantau secara real time yang dilakukan oleh Mtrade sebenarnya. Oke, terus kemudian BBCA gimana prediksinya, bisa sampai berapa high-nya dalam jangka pendek? Aku memperkirakan bakalan ada normal correction atau normal retracement dulu, tapi saya tidak mau memprediksi high-nya Big Bang sampai seberapa. Let the sky be the only limit di tahun 2024 ini. Kata-kata saya jangan digunakan untuk FOMO, hajar semua. Tetap diversifikasi masuk ke saham-saham yang valuasinya murah. Oke, tolong teman-teman share pakai tombol kanan panah itu ke teman-temanmu semuanya ya, biar makin banyak yang ngerti IG Live ini. Sebelum saya lanjutkan untuk IG Live malam hari ini, teman-teman semuanya, IG Live ini untuk yang udah intermediate advance, sebenarnya aku tinggal baca saham aja. Buat kalian yang mau belajar saham dari awal pemula, langsung aja ke mvstart di mvest.id/start. Bisa masuk dengan kode promo FEST20 pada tanggal 20 Januari jam 10 pagi pelaksanaannya. Dicatat ya daftarnya sekarang. Oke. Bagaimana dengan komoditas yang lain dan komoditas emas? Tanya
Funwheel XAU gimana nih? Boleh nggak aku bahas emas dikit, aku lompat ke emas dikit, nanti aku balik lagi ke saham Indonesia ya. Nah, emas saat ini dalam US dollar lagi masa konsolidasi atau masa sideways. Dan dia ya bakalan gerakannya nggak akan jauh-jauh dari level 2000 sampai 2080, masih akan zigzag di situ terus. Oke, terus kita akan lihat saham komoditas yang lainnya. Aku masih lanjut di sektor komoditas. Toba gimana Toba? Apa kabarnya Toba? EBT, energi baru terbarukan. Beberapa waktu terakhir ini dia sudah berhasil keluar dari masa sideways di bawah dan kelihatan ada tanda akumulasi dengan volume transaksi yang signifikan pada 18 Desember. Tapi Toba ini beberapa kali juga aku lihat tanda akumulasi, patternnya bisa gagal. Jadi di sini Toba kalau misalkan masuk buat buy and hold, ini mesti hati-hati dan jangan banyak-banyak nih di Toba. Oke, terus sama apa lagi dari sektor komoditi yang cukup menarik, aku mau lihat Surya Esa Perkasa. Surya Esa Perkasa ini sebenarnya dia juga lagi di downtrend ya. Ini lagi berpotensi untuk membentuk stage 2 ya. Jadi dari stage 1 4 turun, 1 di sideways bawah, dia berpotensi untuk menuju ke stage 2 ya. Mungkin kemarin yang udah ikut workshop udah lumayan ngerti gitu. Jadi bisa di watch untuk saham ESA ini. Nah, kemudian aku mau lihat juga dari saham Akra. Akra ini dia distributor untuk oil, tapi juga ada properti industrialnya juga di JP. Dan aku sebenarnya suka dengan Akra secara fundamental di sini, tapi secara teknikalnya sebenarnya agak-agak ketinggian, dekat dengan resisten yang lumayan tinggi di sini. All time high-nya di 1680 sih sebenarnya, tapi ini udah mulai dekat-dekat gitu. Sekarang harganya 1550, udah dekat resisten 1680. Jadi mungkin untuk trading jangka pendek aja dulu untuk Akra. ITMG tadi aku udah bahas. Oh ya, ini ada yang nanya Bumi. Gimana kabarnya dengan Bumi? Apakah Bumi juga akan potensial sama dengan saham-saham dari sektor batubara lainnya? Bumi mulai bangkit dari tidurnya sebenarnya di sini. Tapi aku nggak pilih Bumi karena masih banyak pilihan yang lainnya yang patternnya juga cukup menarik, di mana M-Trade beberapa waktu yang lalu ada nitip sendal di Indi, lumayan jalan, udah lumayan naik, dan juga di PTBA. Jadi kita ada nitip sendal di Indi dan di PTBA bentuknya kayak gini, dia udah mulai jalan. Ya bolehlah di watch, nggak apa-apa, tapi nggak semua saham dalam satu sektor itu harus dibeli. TPIA aku udah bahas tadi di awal banget, saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Ya jangan sampai portfoliomu gosong, dia bakalan masih bisa jatuh. Jika saya salah, besok misalkan naik, itu naiknya cuma jangka pendek aja dan bakalan bisa lanjut turun lagi gitu. Oke? Toba udah dibahas. Medco, ada yang nanya Medco, ADMR, sebentar ya. Medco dia hari ini turun, tapi sebenarnya turunnya itu masih di area support bekas breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya dia. Dan Medco ini dia masih berpotensi untuk bisa melanjutkan penguatan sampai 13.10, cuman nggak terlalu cepat, pelan-pelan. Nah, aku mau bahas yang di sektor metal. Lanjut sektor metal, sekarang MDKA ini gagal breakout, bakalan balik ke sideways. Jadi wait and see dulu, exit dulu kalau misalkan punya, wait and see dulu. Demikian pula dengan TINS dan Antam, meskipun ada sentimen positif sebaiknya wait and see. MDKA, Antam, dan TINS yang paling mendingan patternnya Antam karena udah turun berhari-hari dan candlenya sudah mulai mengecil. Jadi sebenarnya tekanan jualnya sudah mulai berkurang. Yang tekanan jualnya masih tinggi tuh ini Brand dan kawan-kawan, ini tekanan jualnya masih tinggi, kelihatan hari ini guyurannya luar biasa banget. Jadi masih banyak ini big money, masih banyak sahamnya dan mereka masih akan jualan.
mungkin akan ada markup dikit, naik dikit, terus bisa turun lagi. Be very careful retail, be very careful retail. Jangan percaya bisik-bisik apa kata temen yang katanya kata insider begini begitu. Kalau sampai kamu dapat bisikan-bisikan insider dan lain-lain, bisa jadi malah kamu jadi tempat buangan barang gitu. Jadi kalau aku sendiri misal aku dikasih tahu, Ellen ini loh ada yang bagus saham ini, saya selalu melihat teknikal dan juga likuiditas, prinsipnya itu aja, bukan fundamental untuk trading. Kenapa? Fundamental bagus belum tentu jalan, fundamental nggak bagus belum tentu nggak naik. Jadi ketika saya dikasih tahu dibisik-bisik, ini loh bagus, saya nggak peduli, pokoknya saya lihat aja teknikal dan fundamentalnya, dan keputusan selalu bersama dengan tim. Jadi itu akan membuat keputusan trading lebih objektif dan tidak subjektif. Oke. Rame nih hari ini, saya nggak tahu ramenya kenapa. Mungkin kalian yang baru masuk hari ini boleh tulis kenapa kalian ikut IG Live hari ini. Saya pengen tahu juga. Apakah karena nyangkut di saham-saham grup BRPT dan kawan-kawan? Saya nggak tahu, tapi tolong ditulis dong. Aku pengen tahu nih, aku pengen tahu. Pegas gimana kabarnya? Pegas saat ini lagi ada normal correction atau normal retracement, kemungkinan akan membentuk pattern inverse head and shoulders. Tapi sebaiknya wait and see dulu melihat tanda reversal. Jadi ini masih asumsi saya atau perkiraan. Ya, jadi jangan dihajar dulu. Aku langsung move ke sektor ya lainnya. Di sini ada sektor retail, S Hardware, M-Trade udah waktu itu nge-review masuk di tanggal 18 Desember 2023. Ya, jadi S Hardware di sini dia sedang breakout membentuk pattern base yang ini base pertama, base kedua, dan sedang menuju ke base yang ketiganya. Untuk S Hardware sendiri dalam jangka pendek masih ada potensi menguat sampai 785, sehingga teman-teman yang udah punya dalam jangka menengah untuk M-Trade dan jangka panjang untuk M-Fast boleh hold dulu gitu. Oke, terus Indofood Miss, Risakinan nanya Indofood gimana nih, gandumnya lagi murah gimana nih. Seharusnya sektor komoditas, sektor consumer good sektor consumer good ini terdampak positif oleh pemilu, tapi kita melihat belum ada dampaknya yang signifikan ke sektor consumer good. Jadi kita akan wait and see dulu melihat tanda-tanda teknikalnya bagaimana, karena sebenarnya kalau untuk trading kita harus lihat teknikal, sedangkan kalau untuk investing kita nggak bisa pakai sentimen pemilu karena pemilu itu benar-benar jangka pendek banget. Oke, kita akan lihat untuk saham dari sektor yang lain apakah ada yang menarik. Kita mau lihat SMGR. Di tengah kenaikan harga batu bara, SMGR ini juga ternyata secara teknikal dia lagi berada di support dan mulai beranjak naik sedikit. Powernya tidak sebesar saham-saham batu bara, seharusnya kebalikannya, tapi ini sepertinya SMGR juga mulai terlihat tanda-tanda akumulasi. Bukan satu rekomendasi yang benar-benar potensial banget, tapi ya layaklah kita lihat pelan-pelan. Nah, ini banyak yang nanya ADMR, aku akan review ADMR bagian dari sektor komoditi juga. ADMR saat ini memang lagi kena support kuatnya di MA100 dan MA50 sekaligus, dan kalau kita tarik garis trendline, ADMR ini pas banget di supportnya. Tapi apakah ADMR ini langsung layak untuk dibeli? Belum tentu, just wait and see dulu aja ya. Ini Ahmad Fadil Amrullah bilang Bumi mulai di akum bandar. Sebenarnya enggak juga loh. Kalau misalkan bicara Bumi mulai di akum atau enggak, ini sektornya bergerak beriringan. Jadi kalau misalkan Bumi di akum bandar, berarti yang lain juga dong. Dan ya kita nggak anti lah sama saham-saham yang lagi diakumulasi smart money. Mungkin smart money itu nggak harus selalu bandar, ada juga investor gede. Nah, jadi di sini seperti Indika Energy juga terlihat cukup menarik. Di sini M-Trade udah rekom beberapa waktu yang lalu, PTBA juga kita udah ngehold. Antam aku udah bahas tadi, jadi aku skip dulu Antam. Terus Mbak Aces aku juga udah bahas tadi, aku udah bahas Aces ya. Jadi buat teman-teman yang di sini kembali nonton IG Live, kalian nonton sebenarnya kenapa sih? Apakah karena nyangkut atau karena nyangkut di sampah PP atau karena apa yang kalian pengen tahu? Ayaman. Di sini ada Renaldo nggak? Halo Re. Kalau ada kamu komen ya. Renaldo tuh dia lagi dia trauma dengan saham ayam-ayaman. Gak ada hubungannya, cuman nyapa aja. Ada nggak Renaldo di sini? Halo Re.
eh ya, cepin. Masih tren turun ya, jangan dihajar dulu, jangan deh 4680 nih kalau punya sebaiknya keluarin dulu deh, kurangin posisi dulu untuk tradingnya ya, untuk tradingnya kurangin posisi dulu, keluar ya sampai ke level 4680-an dulu. Dia bakalan bisa turun ke situ. Oke, terus Kiki Mulyadi bilang hebat ya saham PP bisa ngaduk IHSG. Seru kan? Makanya jangan cuma lihat IHSG aja, karena IHSG itu sebenarnya cuma mewakili saham-saham berkapitalisasi besar. Banyak kok saham-saham lain yang sebenarnya hari ini terlihat ada potensi meskipun dia tuh bukan jadi penggerak indeks. Perhatikan di sini Japfa juga masih tren turun untuk sektor ayam-ayaman atau poultry. Aku seneng melihat sektor saham ini, dia pelan-pelan, dia nggak kenceng, dia pelan-pelan dia naik. 1, 2, 3 ya. Nah ini ada potensi dia akan membentuk higher low lagi. Ini grup apa nih? TOWR, grup Jarum. Grup Jarum tuh nggak kurang-kurang modal kalau mau gerakin ini ya bisa, tapi mereka nggak pernah mau melakukan itu, jadi ya anyway ini benar-benar investor. Oke? Oke, terus aku mau lihat di Q&A room. Q&A banyak yang nanya, tolong di like yang mau nanya apa ya. Pani tuh dari tadi banyak yang nanya juga. Tapi sebelum aku bahas Pani, teman-teman boleh ikut MFest tanggal 20 Januari nanti, MFest Start. Untuk yang baru pemula belajar saham, masuknya ke mfest.id/start dengan kode promo VEST20 ya, supaya kamu bisa dapat gratis juga. Nah ini Pani gimana kabarnya? Pani waktu itu sebenarnya ada breakout yang lumayan signifikan di 11 Desember tapi gagal balik. Sekarang stay away dulu dari Pani, stay away dulu, trennya dia sideways. Kalau dia sampai turun dari 4000 ini balik jadi downtrend, aku melihat tanda-tanda masih ada distribusi. Jadi sebenarnya waktu itu breakout di 11 Desember ini sepertinya cuman markup aja nih. Maaf ya buat teman-teman emiten, aku mengomentari chart aja, bukan mengomentari perusahaan Anda. Oke. Terus satu lagi yang aku mau bagiin buat teman-teman semuanya, bagaimana membaca gerak big money atau smart money pakai chart. Itu udah diajarin di workshop Super Trader, tapi bagaimana cara smart money mengambil keputusan secara fundamental itu diajarin dalam webinar Basic Alpha Analysis 13 Januari bersama dengan Bapak Gwinandra Jati Kusumo. Beliau adalah salah satu chief dari Citigroup ya, jadi sangat-sangat berpengalaman sekali. Oke, ini ada yang nanya BBYB dan INKP GoTo Pani gimana? Katanya GoTo lagi diakumulasi asing nih, ada yang bilang gitu. Yuk kita lihat BBYB dulu. BBYB-nya kemarin kita udah mulai ancang-ancang jangka pendeknya bakalan jual nih kalau jatuh dari 436. Hari ini naik lagi. Jadi untuk BBYB M-Trade masih ngehold dulu, dan kita sih nggak nyangka sebenarnya waktu itu BBYB bisa jadi salah satu saham multi bagger kita, sekitaran 76-79% kita masih hold untuk jangka menengah, review hold, dan udah di trading 3 kali. Untuk jangka pendeknya BBYB sempat cuan 40%, tapi setelah itu cuannya kecil-kecil, ini cuan 7%, 9%, dan anyway balik sideways lagi dalam jangka pendek. Jadi yang jangka menengah kita masih hold separuh. Terus bagaimana juga dengan tadi ada yang nanya sama apa ya? Ini banyak banget yang masih nanya saham-saham Pak Prayogo Pangestu, BRPT dan kawan-kawan, intinya masih bisa jatuh, masih bisa turun. Jika saya salah, ada naik dikit, manfaatkan buat kurangin posisi. Energi, Fajar Big nanya, energi lo durung mis. Oke, saya bahas energi ya, gimana kabarnya? Baiklah, mari kita lihat energi. Energi itu dia
Entret sudah ada review buy di tanggal 19 Desember kemarin. Jadi teman-teman yang mengikuti jangka menengah dengan sabar, setidaknya 3 bulan kalian akan mulai merasakan bunga-bunga manfaatnya. Tapi kalau jangka pendek ya kadang-kadang yang namanya trading kadang untung kadang rugi untuk jangka pendek sebenarnya. Kalau untuk jangka menengah hasilnya akan lebih bagus. Oke ya, coba perhatikan ini. Untuk energi ini dia kena dalam jangka pendek, dia kena resisten di 250, dia akan ada potensi normal retracement sampai 234 dan ada potensi naik lagi. Dan saya melihat saham-saham dari sektor komoditi sudah mulai reversal. Ini akan kita kawal terus, kita akan update secara real time. Jika dia jatuh di 234 maka uptrendnya gagal. Kalau mau masuk Miss, better sektor apa untuk jangka menengah? Pastinya sektor yang terdampak positif oleh suku bunga dan juga sektor yang belum banyak naik, yang banyak terdampak suku bunga dan belum naik itu properti dan juga sedikit sisa saham perbankan, misalkan BBTN yang udah naik tapi belum naiknya kenceng. Terus kemudian sekarang kita lagi mencermati sektor komoditas yang udah sekitar 2-3 minggu ini. Kalau kalian ngikutin IG Live dan ngikutin Mtrade morning briefing kita, watchlistnya tuh di sektor pertambangan, komoditas batubara, metals, komoditas batubara, metals, dan sekarang udah mulai berbunga. Jadi aku harap sabar ya teman-teman ya. Kadang memang Mtrade agak-agak berhati-hati, misalkan ada saham yang auto reject atas, kita nggak beli, kita nggak rekomen beli, tapi kemudian ya seakan-akan kayak ketinggalan gitu. Tapi sebenarnya itu lebih ke menjaga resiko tujuannya. Oke, thank you Hendro 96. Bagaimana dengan SMRA? Hendro ada nanya SMRA. SMRA di sini juga Mtrade waktu itu ada review buy pada tanggal 2 Januari dan sekarang sudah mulai ada tanda-tanda naik. SMRA rawan profit taking sekitaran level 620 sampai 635. Jadi yang baru mau beli sebaiknya tunggu, sabar dulu. Kalau di Mtrade kemarin sudah ada rekomendasi beli di 2 Januari, jadi bisa nge-hold teman-teman yang ada di Mtrade. Kemudian bagaimana? Aku akan jawab saham random aja di sini karena banyak banget yang nanya. Breeze ini kemarin aku udah review, rawan banget profit taking dalam jangka pendek, dan tim Mtrade kemarin aku juga udah kasih tahu, wah ini jangka menengahnya masih ada Breeze. Jika sampai ada pembalikan arah, jangan lupa profit taking ya gitu. Ternyata hari ini dia juga masih bertahan, tapi kita akan tetap waspada profit taking dalam jangka pendeknya. Meskipun portfolio kita sebenarnya ini review untuk jangka menengah ya, buat Breeze-nya cuan 9-10%. Buat jangka menengah sebenarnya cuan 9-10% ini bantalan cuannya belum begitu banyak ya. Jadi kita masih nunggu dulu. Oke, kemudian selain Breeze, kita akan lihat tadi ada yang nanya saham GoTo. Sorry, aku kelupaan bahas GoTo. Tadi teman-teman ya ini aku akan bahas ya Agus Gun, sabar ya. Tadi ada yang bilang nih, GoTo tuh lagi di ini loh, asing katanya banyak masuk, investor gede banyak masuk katanya gitu. Aku murni teknikal aja lah ya GoTo ya. Jadi GoTo itu waktu itu sempat V-shape recovery, nggak ada sentimen apapun. Sepertinya mungkin investor-investor gede mungkin sudah mendengar bahwa akan ada investasi dari TikTok ke Tokopedia. Dan ketika keluar beritanya di sini ada sell on news, aku sempat ulang beberapa kali. Saat ini lagi terjadi konsolidasi dan menurut aku sih wait and see dulu aja, nggak harus dibeli. Menurut aku ini masih rawan. Kenapa? Karena balik lagi sekarang volumenya tuh jadi nggak ada lagi, likuiditasnya tuh tiba-tiba jadi turun lagi setelah di sini sell on news. Waktu itu keluar berita TikTok investasi di Tokopedia 70%. Sekali lagi teman-teman semuanya, bukan aku sentimen sama GoTo, aku di sini mengomentari chart dan juga liquidity. Untuk emiten sendiri aku ini bukan mengomentari emiten secara fundamental gitu. Oke, tadi ada yang nanya tentang sektor consumer good bagaimana. Ini Agus Gun 9, dia nanya sektor consumer good, pengen dengar ulasan karena dekat dengan Imlek pemilu lebaran, ngaruh nggak ya ke consumer good? Saya sudah membahas sektor consumer good tadi diwakili oleh beberapa saham kayak ICBP, INDF. Cuman kita melihat belum ada tanda-tanda yang signifikan. Ya biasanya kalau ada tanda signifikan langsung kita info real time di Mtrade. Saat ini belum ada tanda yang signifikan.
Seharusnya memang naik, tapi ya kalau nggak naik ya kita jangan paksain masuk ke sektor itu. Kita lebih ke sektor komoditas beberapa hari terakhir ini gitu, dan memang ya itu works saja. Kita watch komoditas 2 sampai 3 sampai 3 pekan sebelum ini. Nah, aku mau review Mayora aja ya. Jadi kita ngelihat secara teknikal Mayora itu menarik, dan secara fundamental Mayora ini penjualannya bakalan berpotensi meningkat sekitaran 10% di 2024, dan mereka rencananya nggak akan menaikkan harga jual rata-rata atau average selling price, tapi menambah volume penjualan. Sektor consumer good itu sebenarnya diuntungkan dengan adanya inflasi, karena kalau nggak ada inflasi mereka nggak bisa naikin harga jual mereka atau average selling price mereka. Demikian pula dengan sektor cigarettes, industri cigarettes itu banyak yang berpikir bahwa kenaikan pajak atau cukai rokok itu merugikan mereka, iya. Tapi tanpa cukai rokok sebenarnya harga cigarettes itu nggak bisa naik gitu. Jadi itu di sisi lain ada yang menguntungkan mereka juga. Nah, aku mau kasih lihat untuk teknikalnya Mayora ini bagaimana. Teknikalnya Mayora saat ini dia lagi berada di area support. Sebenarnya ini area-area M-Trade ada recommendation beberapa hari yang lalu, tepatnya di akhir Desember 2023. Dan ini kita melihat ada satu normal correction hingga sampai level 2550 untuk penguatan jangka pendeknya. Long story short, kita mau rangkum sebenarnya saham lagi dalam kondisi yang bagus. Penurunan beberapa hari terakhir ini di berbagai sektor, khususnya sektor komoditas, merupakan penurunan yang sifatnya sementara saja dan temporer saja, volumenya nggak ada. IHSG jatuh hari ini, nggak usah mikirin semua-muanya IHSG, karena IHSG itu digerakkan oleh saham-saham yang berkapitalisasi besar aja. Dan sekarang saham big caps-nya itu bukan saham perbankan doang, termasuk diantaranya ada saham-saham grup BRPT lah ya, grup Pak Prayogo Pangestu seperti Brand dan kawan-kawannya yang kemarin sempat naik tinggi, jatuhnya kencang, jadi IHSG-nya turun. Tapi bukan berarti bahwa saham-saham yang lain terus jadi jelek pattern-nya. Kita justru melihat banyak reversal bagus dari sektor komoditas seperti yang tadi semuanya sudah saya ulas. Nah, bagaimana dengan sektor perbankan? Perbankan digital beberapa tadi juga masih on track seperti BBYB meskipun bukan di area best price-nya, dan kita masih melihat ada potensi penguatan dari sektor yang lainnya ya. Jadi sektor retail ini juga masih akan diuntungkan di jelang lebaran nanti ya. Jadi tadi aku baru review Ases, besok kita di M-Trade kita akan review untuk saham yang lainnya. Big Bangs tadi aku udah baca, udah bahas. Ini ada yang nanya, Kiki Mulyadi, tren saham terkait EV terbagus apa? Kita balik ke teknikal dan teknikal ya, karena kalau tren saham terkait dengan EV itu cerita panjang, benar-benar long story banget. Kalau mau dibikin short sebenarnya kita ngelihat pergerakan musimannya aja. Tadi Miss katanya mau bahas GoTo, kok nggak jadi? Udah aku bahas tadi. BRPT akumulasi ya, asing hus. BRPT lagi distribusi banget ya, bukan lagi akumulasi. Auto gimana? Tadi ada beberapa orang yang nanya auto, bolehlah aku bahas auto. Auto secara chart terlihat menarik, dia ada tanda-tanda reversal di sini, tapi saya masih mengantisipasi sebenarnya pada tanggal 18 dan 21 Desember ini kayaknya buangannya lumayan. Jadi tanda akumulasinya sebenarnya masih cukup dipertanyakan. Boleh kalau misalkan mau di watch, tapi jangan langsung dihajar buy gitu ya. Oke, terus saham-saham Pak Prayogo Pangestu jangan kalian tadain di bawah ya. Kalau naik manfaatkan untuk kurangin posisi saja. Terus Astra International aku udah bahas kemarin, aku bosen bahas Astra lagi. KLBF durung loh, KLBF tak bahas kemarin, bosen aku bahas itu lagi. Inco boleh. Inconya lagi turun kayak kayak Tins sama MDKA, wait and see dulu aja, dia berpotensi untuk tertahan di support 4.000-an. Kemudian yang paling mendingan kalau dari komoditas metals itu ada Antam. Jadi mungkin perlu aku perjelas lagi komoditas yang aku maksud lagi ada tanda trending potensi untuk
turun dikit terus lanjut naik lagi, itu lebih ke batu bara, jadi lebih ke energi, kira-kira kayak gitu. Bagaimana dengan sektor retail dan kawan-kawannya? Besok kita akan lanjut di morning briefing M-Trade. Jangan lupa Sabtu ini 13 Januari kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai Anda lewatkan karena aku akan ngobrol dengan Bapak Gwinandra Jatikusumo dari salah satu chief dari Khairul Tanjung Corp ya, yang akan kita belajar tentang bagaimana caranya membaca analisis, bagaimana investor-investor besar big money itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan tertentu, cara analisisnya gimana secara fundamental. AMMN udah aku bahas tadi ya. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, see you tomorrow, sehat selalu. Jangan lupa join M-Trade juga. Cara joinnya langsung aja ke mtrade.id atau just DM aku M-Trade, nama, email, dan WhatsApp. Salam profit, bye-bye.